Ashabul ukhdud atau mereka yang memiliki atau mengalami kubangan parit yang sangat besar. Sebesar apa tidak disebutkan. Kutila terlaknat. Walaupun kata kutila ini terbunuh, terlaknat jauh dari rahmat Allah. An-nar idzatil waqud. Jadi mereka menggali parit yang sangat besar. Yang mungkin seperti galian tapi besar ya. An-nar idzatil waqud di mana ya? Di parit tersebut kemudian dinyalakan api. Dinyalakan api itu ya bisa dengan kayu bakar gitu ya. Yang jelas tidak dengan BBM begitu. Nah, kemudian Al-Quran menyebutkan Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatul waqud idhum 'alaiha qu'ud. Ketika yang mereka, yaitu orang yang menggali parit tersebut ya, 'alaiha qu'ud, mereka duduk dulu menyaksikan parit yang di dalamnya ada api yang menyala terus. Wahum ada, dan mereka itu ashabul ukhdud ya, yang memiliki parit tersebut ya. Ala ma yaf'aluna bil mu'minina terhadap apa yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan bil mu'minina kepada orang-orang beriman suhud menjadi saksi. Jadi menonton mereka, nonton. Wa ma naqamu minhum, dan tidaklah naqamu minhum ya.
mereka ini melakukan persekusi atau penyiksaan terhadap orang beriman illa ayyuminu billahi azizil hamid. Alasannya cuma satu, karena mereka beriman kepada Allah. Sederhana saja. Alladzi lahu mulku samawati wal ardh, di mana Allah yang membuatnya kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan dengan Allah menyaksikan, dan Allah terhadap segala sesuatu syahid, menyaksikan, termasuk peristiwa itu. Makanya disampaikan kita melihat Al-Quran. Nabi Muhammad pun orang-orang kafir Quraisy nggak tahu kisah ini. Innal ladzina qatalul mu'minin, sesungguhnya mereka yang membunuh orang-orang beriman, wal mu'minat, orang beriman perempuan, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, walahum adzabun jahannam, walahum adzabun harik, mereka adalah azab jahannam dan azab api al-harik yang menyamanya. Al-Qur'an ayat 4. Sebagian ahli tafsir, dan ini menjadi yang dirujuk oleh Ibnu Katsir dan lainnya, ayat ini sedang menggambarkan atau mendiskusikan seperti yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih yang disampaikan oleh sahabat yang mulia dari Rasulullah, Suhaib. Apa cerita di situ? Ceritanya, kata para ulama, memang disebutkan di zaman siapa nggak ada itu, bahwa orang-orang beriman dipersekusi, digenosida, dimasukkan ke dalam kubangan api. Itu di zaman siapa kapan nggak ada itu keterangan. Jadi di tantangan kita pernah nggak ada. Memang secara umat manusia juga banyak kemudian kita menyaksikan pembantaian manusia besar-besaran, banyak dengan yang lain zaman Al-Quran dibakar hidup, dimasukkan ke dalam kubangan api. Kalau sekarang mungkin pakai senapan, kita sering membaca sejarah pembantaian makaku, biasanya masuk ke dalam tanah bawah, kemudian ditembakin. Sekarang kalau dulu tidak disebutkan kapan, tapi para ulama mengatakan ini kira-kira terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Nah, kemudian setelah Nabi Isa. Jadi namanya Ahlul Fatrah bagi ulama mengatakan. Itu di mana peristiwa ini ada mengatakan di Najran, satu daerah yang di situ menganut yang dianggap agama kau ini adalah menganut Nasrani. Bagaimana kisahnya? Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan begini, itu adalah ada 4 tokoh utama. Jadi tokoh utama ya. Yang pertama adalah seorang raja atau penguasa. Ini raja penguasa dalam berbagai sejarah biasanya memerankan tokoh penjahat. Bukan berarti penguasa sekarang penjahat, bukan orang jahat. Di sini juga sama. Kenapa? Karena memang orang yang memiliki power, memiliki kecenderungan menjadi orang rusak. Power pengen semua kan betul. Kalau kita ingin memuji orang ini ya, moralitasnya bagus atau tidak, kasih apa ya? Jabatan kekuasaan. Ya. Kalau yang mengkritik itu adalah belum punya kekuasaan, itu biasa. Tapi kalau yang mengkritik sudah dikasih kekuasaan tidak terkenal lagi, itu biasa. Nah, jadi pertama tokohnya adalah seorang al-Malik tadi. Wal gulam, anak muda. Kemudian wasahir, seorang penyihir. Dalam hal ini ya. Warohib, rohib ini adalah kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab artinya
penyihir, rohib, pendeta, ulama ya, kalau dalam konteks kita. Ini ada 4 tokoh utama di sini. Dan kata Rasulullah SAW seperti ini. Karena malikun dimakan qablakum. Ada seorang raja sebelum kalian. Jadi Rasulullah bercerita di satu kesempatan kepada sahabatnya, Rasulullah mengatakan karena malikun dimakan qablakum. Ada seorang raja sebelum kalian. Ya, kita tahu Rasulullah nggak mungkin berbohong ya. Orang yang mendapat amin ya. Wakana lahu sahib. Raja ini itu punya penyihir. Ya. Ternyata setiap penguasa dia punya penasihat spiritual. Bahasa yang lebih populernya dukun. Ya, lebih populer ini. Bahasa lebih ilmiahnya penasehat spiritual. Dia punya penyihir, bahkan lahu sahib. Kemudian apa kata Rasulullah? Falamma kabura qala lil malik. Ketika penyihir tersebut sudah memasuki masa pensiun dan tua, mungkin umurnya sudah 65 ya, masa baktinya sudah selesai. Sudah tua nih. Qala lil malik, penyihir itu berkata kepada raja, bosnya, ini kabur kabir tuh. Aku sudah tuh Pabas wilayah gulaman doa bisa nggak cari anak yang masih muda, aku akan ajarkan kepada dia Injil. Untuk jadi siapa? Penggantinya. Jadi si tukang sihir ini Pak, dia mau pensiun. Walaupun nanti di cerita di bawah tidak disebutkan nasibnya kemana tuh nggak disebutkan. Mungkin dia perannya setengah tiduran ya. Terus maka raja kemudian tidak disebutkan di sini mencari audisi calon penyihir raja. Ada audisi yang dicari, ketemulah bahwa saya gulaman. Maka hasil dari pencarian raja dikirimlah kepada penyihir tadi ya, yu'allimuhu untuk diberikan pelajaran sihir. Nah, singkat kata, si anak muda ini kemudian mau belajar sihir, sudah terpilih. Setiap kali dia akan belajar sihir dari rumahnya ke penyihir kerajaan tersebut, dikatakan di sini maka nanti toriki tidak salah rohim. Dalam perjalanannya dia melihat ada seorang pendeta. Mungkin dia pada tempat ibadah. Dia lihat ada seorang pendeta. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah di sini, "Pako ada ilahi." Mungkin tertarik, ngapain sih dia? Jadi dukun. Jadi dia ketika dari rumah mau belajar sihir ke tempat tukang sihir kerajaan, mampir dulu Pak, bukan warung kopi. Mampir di situ, wah menarik juga ya, duduk gitu kan, dengerin Pako ada. Wasamina kalau mau mendengarkan perkataan si pendeta tersebut, kata Rasulullah gitu. Pak aja Pak, tertarik dulu. Ini baru mau hari pertama belajar sudah telat. Pak aja baru. Karena di sini kan baru pertama ya, di dalam hadis ini Pak aja Pak. Ini menarik. Coba kalau dia mungkin ke tukang sihir dulu mungkin menarik juga kan. Nah ini namanya budaya kadang-kadang seperti itu Pak. Aja Pak. Karena tidak ada asih sahirah, marrobirohi wawat. Maka ada satu kebiasaan dia. Setelah dia mendengarkan apa yang disampaikan seorang pendeta tersebut, kemudian dia pergi ke tukang sihir,
penyihir kerajaan, dia belajar dulu di situ. Tapi jadi kebiasaan dia, setiap akan belajar, mampir dulu kemana? Ke benda tersebut ya. Karena menarik kan? Karena mungkin begini, hari pertama dia mendengarkan apa disampaikan pendeta. Mungkin penasaran, ya. Besoknya apa lagi nih menarik kan? Penasaran tuh. Dia datang lagi, selalu begitu. Maka kemudian apa yang terjadi? Penyihir yang mengajarkan dia kesel juga Pak. Kenapa? Masuknya jam 7, dia datangnya jam setengah 9. Kalau bahasa kita ya, telat maksudnya. Ini telat nih. Hanya Pak, dikatakan oleh Rasulullah begini, faida atas sahiro terbaru apabila dia datang kepada penyihir si anak muda ini dipukul. Jadi kalau dulu kita dihukum sama guru dipukul kayak penyihir. Dipukul terbaru kan. Nah kemudian apa yang dilakukan oleh anak muda tadi? Pasaka ilahi. Kemudian dia mengeluh kepada pendeta tersebut. Kenapa? Saya kalau mampir dulu ke sini, telat kemudian mendapatkan pelajaran dari penyihir, saya dipukul. Curhat kan ke pendeta tersebut. Pakola, tidak positif saya. Pakola, si pendeta itu ngasih apa? Ngasih tips. Ada caranya kan? Kata dia begini, tidak positif saya. Kalau kamu takut atau cemas kepada penyihir itu, pakul maka sampaikan ke dia. Abasan ahli bahwa yang menyebabkan saya ini telat untuk datang mendapatkan pelajaran sihir. Kenapa? Ada urusan di rumah. Biasa kan? Kalau kantor juga begitu kan, telat. Biasanya apa? Istri sakit, anak sakit. Pokoknya jangan pernah ada halangan. Tetapi ternyata yang mencurigai dia itu bukan hanya penyihir, keluarga juga sama. Keluarga itu sama. Jadi begini, datang ke penyihir telat, pulang juga apa? Telat juga. Kenapa? Ketika pulang mampir lagi mana? Nah ini, jadi Pepe pulang pergi dia telat Pak ini. Nah, pergi dia juga yang di rumah. Nah, harusnya dia nyampe ke rumah jam 5 ya. Ini masih hilang ke malam. Masa kita ini telat dulu. Nah, dia juga takut kepada keluarganya. Nah, karena keluarganya tentu adalah juga tahu bahwa ini adalah perintah dari kerajaan ya, untuk belajar sihir. Nah, kalau melanggar perintah raja, konsekuensinya akan dihukum dulu. Minimal sulit lah ya. Kemudian mengadu lagi kepada si rohim tersebut kepada pendeta. Saya juga dicurigai sama keluarga saya. Kata pendetanya begini, kalau keluarga kamu nanya kenapa telat pulang, maka jawabannya apa? Karena guru saya si penyihir juga ada pelajaran tambahan. Jadi pulangnya telat juga ya. Jadi pulang-pulang jawab diakalin. Nah begitu seterusnya. Jadi aman. Tidak disebutkan di hadis ini berapa lama ya. Dia si anak muda ini bolak-balik rumahnya ke pendeta, ke penyihir kerajaan, terus tidak disebutkan berapa lama. Nah, apakah sebulan, 2 bulan tidak disebutkan, mungkin polanya seperti itu ya, polanya. Pabaina mengatakan, nah, terus polanya begitu, jadi aman ya. Di rumah tidak dicurigai ya. Di tempat belajar sihir juga tidak dicurigai. Nah, tapi jangan tidur sama bapak ya. Telat ke kantor, bilangnya istri. Pas dari kantor telat, bilangnya siapa? Ada dong? Ngiru dari sini mungkin. Ngiru dari sini. Nah, maka kemudian aman bagi maka kemudian ada satu peristiwa. Jadi udah lama nih, pola ini
begini. Bapak nama Allah adalah id ada alada wa aulima pada wasidina. Ya dalam satu perjalanan tidak disebutkan apakah perjalanan dia mau pergi ke tukang sihir atau pulang rumah. Pokoknya dalam satu perjalanan banyak kerumunan orang tidak bisa jalan. Kenapa? Ada satu binatang yang sangat besar yang menghalangi akses jalan. Binatangnya disebutkan, entah itu gajah atau binatang apa yang besar ya, tidak disebutkan. Nah, kemudian tidak bisa lewat. Nah, si anak muda ini juga kemudian tidak bisa lewat juga ya. Dan disitulah yang kemudian ada satu gagasan. Apa kata dia? Fakol al-yawm a'lam as-sahiru abdul amirohi abdul. Nah, ini satu kesempatan bagi saya nih. Apakah yang lebih hebat itu adalah pendeta atau sihir? Ingin tes. Bagaimana caranya? Dia ingin tes bagaimana cara mengusir binatang besar tersebut. Yang jelasnya dibisikin. Akhirnya dia mengatakan begini. Dia ngambil batu, hajarun, apa ada hajarun. Kemudian mengatakan Allahumma in kana amru rahim ahabu ilaika min amri sahih faqtul hadidah. Itu teks redaksinya begitu dia Rasulullah. Allahumma ya Allah. Sudah pakai ya Allah yang gimana? Kalau apa yang disampaikan pendeta itu lebih engkau sukai dari apa yang disampaikan tukang ahli sihir kerajaan, maka bunuhlah binatang besar ini dengan batu yang akan saya lemparkan. Dia mengatakan, dia lemparkan. Apa yang terjadi? Ternyata kemudian binatang besar itu mati. Kemudian orang-orang bisa lewat. Itu adalah pembuktian pertama bahwa apa yang disampaikan oleh pendeta itu adalah lebih utama. Jadi begitu tes itu, maka kemudian keimanannya semakin apa? Kuat, semakin yakin. Tapi untungnya dia pertama ya, pilihannya pendeta dulu gitu. Coba kalau ahli sihir dulu ternyata dia mati juga. Jadi kalau orang Allah ingin memudahkan kepada seorang hambanya hidayah, memang seperti itu. Kemudian peristiwa itu dia sampaikan kepada pendeta. Peristiwa bahwa berkat ajaran pendeta, saya mengatakan bahwa kalau ajaran kau wahai pendeta itu adalah benar, tolong saya akan lempar binatang ini agar mati, insya Allah agar orang bisa lewat. Dan dia mati. Disampaikan begitu. Kata pendeta itu apa? Faqala Rasulullah, "Ai bunayya anta al-yawm afdalun." Wahai anakku, engkau ini ternyata jauh lebih utama dari kita. Kadang-kadang seorang murid lebih mendapatkan keutamaan dari gurunya. Dan kenapa? Karena pendeta sendiri belum mendapatkan satu karma seperti itu, belum kan? Nah, dia mengatakan anta al-yawm afdalun. Qala wa min amrika ma arab. Saya lihat ini adalah perkara kamu ini sudah luar biasa. Kemudian kata pendetanya, walaupun dia kemudian mengatakan engkau sudah lebih utama, tapi ada ujungnya Pak. Ujungnya ini yang menjadi pikiran dia. Apa kata pendeta itu? Wa innaka sabuta. Anak muda, engkau akan mendapatkan ujian besar. Jadi memang orang yang kemudian mendapatkan keutamaan dari Allah itu pasti akan mendapatkan ujian Bapak. Jadi kalau orang ini baik-baik saja tidak pernah mendapatkan ujian, itu belum mendapatkan keutamaan. Rasulullah diuji nggak? Wah, diuji luar biasa. Rasulullah pernah diuji
boykot kabilahnya 2 tahun Bani Hashim sampai kelaparan. Rasulullah pernah mau dilempar batu sama orang Yahudi. Ketika sujud dilempari bangkai unta sama kotoran unta, pernah juga. Rasulullah ya. Hanya Rasulullah karena nggak nyaman di Mekah pindah kemana? Madinah kan. Jadi Rasulullah bukan pindah. Jadi memang oleh Allah Subhanahu Wa Taala diuji untuk apa? Untuk pergi dari Mekah untuk kemudian mengembangkan dakwahnya mana? Ujian satu kala kata pendeta begitu. Faidah tulita wala tadula alaiya. Jika kamu kemudian mendapatkan ujian yang berat, jangan cepat-cepat sadar. Nah, pendeta juga tahu nih konsekuensinya kan. Jangan cepat-cepat sadar, jangan tunjukkan saya. Wakana al-ula setelah mendapatkan satu nasihat tersebut ya, beberapa keajaiban terjadi kepada anak muda itu. Apa keajaiban itu? Dikatakan oleh Rasulullah, wakana al-ula yubul akma wal akbar. Dia ini bisa menyembuhkan penyakit kebenaran. Dengan berdoa kepada Allah, bayangkan. Ya. Bukan mau fanatik, bukan ya. Bisa menyembuhkan penyakit kerbau, kulit, penyakit yang sangat ditakuti ya. Pokoknya semua jenis penyakit dia bisa sembuhkan, kebutaan, tuli ya, penyakit lepra, tapi penyakit kemiskinan ya. Pokoknya berbagai penyakit disembuhkan. Banyak orang yang berobat di sana. Tapi dia tidak pakai jambi-jambi apa-apa, cuma berdoa aja kepada Allah. Ini kan berarti tingkat kedekatan kepada Allah sudah luar biasa. Hanya berdoa kepada Allah agar orang ini sembuh, nggak pakai harus ada syarat pakai ayam berwarna hitam enggak, atau pakai kambing enggak perlu. Karena ada yang begitu. Tapi dia enggak, cuma berdoa aja kepada Allah, semoga Allah sembuhkan orang ini selesai. Ini berarti kan orang ini sudah memiliki aromah yang luar biasa. Berdoa dikabulkan oleh Allah, itu luar biasa. Jadilah menjadi viral. Viral nih. Ini kalau mau sembuh datang dia. Wah. Sampai ke telinga salah satu orang yang dekat ke istana. Bukan merah tadi, bukan. Pokoknya dekat ke istana. Dan mendengar cerita itu tentang ada anak muda yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Menarik kan? Menarik. Kalau ada anak muda kok bisa menyembuhkan berbagai penyakit saat ini, bapak-bapak kita ada datang nggak? Datang, apalagi gratis. Gratis dan tidak ada unsur sirik kan? Apa dia jamin? Enggak jamin, dia doa kepada Allah. Ya Allah sembuhkan ini, ternyata sembuh, selesai kan? Sudah gratis, nggak ada pakai syarat-syarat yang memberatkan kan? Hal ini terkenal tuh, sampai ada orang yang dekat dengan raja, seorang yang sangat dekat dengan raja, itu dekat ya. Dia menarik. Wah, bisa nggak dia menyembuhkan penyakit putra saya? Yang namanya orang dekat kerajaan pasti kan secara finansial kuat ya, kuat. Saya undang aja deh, Pak tahu ada yang kasih datang orang yang dekat dengan raja tersebut, orang muda. Dia jabatannya nggak disebut, saya sekapkah atau dia menteri kah, nggak disebut lah, pokoknya orang dekat raja ya. Datang dihadaya kasih roh dengan hadiah yang banyak. Pakola, ahunalaka adma. Nih hadiah untuk kamu. In anta syafaitan, kalau kamu bisa menyembuhkan aku. Maksudnya apa? Agar aku bisa melihat tanpa operasi ya? Tanpa operasi, bukan buka mata, bukan ya? Tanpa operasi. Bakal. Tapi si anak muda ini begini bilang, inilah asfa'ah dan saya mah tidak menyembuhkan, saya nggak melakukan apa-apa. Kok bisa? Namanya Allah, sesungguhnya menyembuhkan itu Allah. Wah, itu udah tingkat apa?
deh itu, Pak. Iya kan? Saya mau ngapa-ngapain, cuma orang datang ke saya doa kepada Allah, selesai urusan pribadi aja. Mau sembuh itu kena Allah, tidak sembuh juga nggak masalah, gitu kan? Tapi kata sembuh kebetulan, gitu kan? Oh gitu, kalau gitu doain kepada Allah. Oh kalau gitu, nah tapi ada syaratnya. Ada syaratnya kalau mau sembuh dan mau saya doakan, karena pasien-pasien saya yang sebelumnya saya bilang kalau mau sembuh beriman dulu kepada Allah baru saya doakan, kan? Jadi kalau mau berobat tanya dulu KTP-nya. Iya kan? KTP-nya Pak. Namun masuk Islam dulu nanti saya doain. Oke, masuk Islam dulu. Kamu juga sama. Fa in anta amanta billah da'u lepas apa? Kalau kamu beriman kepada Allah, saya berdoa kepada Allah, insya Allah berikan semua. Ya namanya juga orang ingin sembuh pasti nggak ikut, tidak? Ikut kan? Nggak ada ruginya ya. Kita kalau nggak sembuh nggak usah beriman, kan begitu kan? Gampang kan? Pak aman billah, dia beriman kepada Allah, didoain. Apa yang terjadi? Bisa melihat. Itu dalam hadis itu bisa melihat. Pas apa Allah? Nah, yang namanya juga dia orang dekat kerajaan, cerita nggak kerajaannya? Cerita, iya kan? Tanya, kamu dari mana? Saya nyari-nyari. Saya punya cerita yang viral. Ya, oh kamu bisa lihat? Nah makanya saya cerita, kan? Bisa lihat, kan? Maka ketika dia bisa lihat, kemudian ditanya lagi, man roda alaika basaroka, siapa yang bisa kemudian kamu bisa melihat lagi, siapa, kan? Yang jelas dia bukan pulang dari optik melawai, bukan. Kola Rabbi, Tuhan saya yang menyembuhkan aku. Yakin ya, karena kan kata anak muda dia tidak menyembuhkan, yang menyembuhkan adalah siapa? Allah, kan? Tuhan saya. Di sini raja nanya begini, Pak Kola, alaka Rabbun Tuhan. Emang kamu punya Tuhan selain aku? Jadi raja ini ngaku Tuhan sih. Ya. Jadi raja yang ngaku Tuhan itu levelnya level siapa? Fir'aun. Jadi kalau seorang penguasa, seorang presiden, perdana menteri, raja kalau belum mengaku Tuhan itu masih cetek. Masih cetek. Ini sudah mengaku Tuhan nih. Fir'aun ini, kamu punya Tuhan selain saya? Nah, dia mengatakan, Qala Rabbi wa Rabbuka. Itu Tuhan saya juga Tuhan kamu. Udah berani tuh, menang-menang sudah bisa apa? Melihat nih. Nah, dia kan udah berani nih. Tuhan saya dan Tuhan kamu itu raja. Mohon maaf ya, izin izin mohon maaf. Nah, kira-kira rajanya mana? Kemudian kalau gitu, panggil anak muda yang bukan kamu, panggil menghadap saya. Maka kemudian dipanggil anak muda itu. Pagi kami pulang, pakola kemarin. Tapi di sini tidak disebutkan ya bagaimana apakah ada intervensi ahli sihir, tidak disebutkan. Kemungkinan besar si raja dia nggak tahu itu yang belajar sihir sebenarnya yang kader untuk jadi penyihir, dan disebutkan di sini. Ya kan kalau disebutkan raja akan bilang ini kamu yang dapat beasiswa pelajaran sihir ya kan begitu kan? Enggak disebutkan, cuman ditanya sama raja begini. Kata raja, gunanya, anak muda, masih muda orangnya. Kalau kami sihir kamat, ternyata sihir personamu. Dia menyebut bahwa sihirnya, tapi dia nggak tahu bahwa itu adalah yang diajar oleh penyihir, itu nggak tahu ya. Sampai sihirmu ini sudah bisa menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang yang tuli, penyakit lepra, dan kamu melakukan banyak hal. Tapal. Wahai raja, inilah asfi'ah, dan saya tidak menyembuhkan. Tidak, saya bukan dokter, apalagi dukun kan? Bukan. Yang menyembuhkan itu adalah kata dia ya, inilah asfa'ah, dan aku tidak menyembuhkan seorang pun. Namanya Allah, Allah lah yang menyembuhkan. Wah, berarti jawabannya sama nggak dengan yang tadi orang yang dekat kerajaan? Sama, udah seragam ini. Gawat, ada Tuhan
Tuhan selain aku, kata rajanya. Apa yang terjadi? Pak Akhodahu alam yu'adzibhu hatta ala rahim. Maka kemudian ditahanlah anak muda tersebut. Kemudian ditanya, kamu ini ajaran siapa? Hanya karena dia disiksa, ajaran seorang pendeta. Kan kata pendetanya jangan apa? Jangan bilang oleh saya, gitu. Tapi karena dia ini bilang juga apa yang terjadi ya? Padi abirwahim fakilahu irji andini. Pendetanya hanya di apa? Diangkut juga. Orang kerajaan dari pendeta diangkut juga tuh. Kemudian kata raja begini, wahai pendeta irji andini, kamu harus irji andini, harus keluar dari agamamu. Keluar dari agamamu. Tapi yang namanya pendeta ulamanya Pak Abah dia nolak. Pak Abah menolak. Pada al-Minsa, Pawado al-Minsa di Maprodorosi menuliskan. Ini Rasul yang mengatakan bagaimana menyiksa, mempersekusi seorang ulama. Karena dia menolak. Kemudian bilang, gergaji mana gergaji? Kemudian gergaji diletakkan di kepalanya. Kalau nolak dia gergaji, barangkali gergaji kepala, kira-kira ngeri nggak? Itu penyiksaan yang luar biasa. Rasulullah mengatakan disiksa dengan gergaji itu. Wah, ini mengerikan. Tapi dia tetap menolak, hanya digergaji itu. Mati syahid itu pendeta tersebut. Kira-kira anak muda tersebut stres nggak? Wah, ini saya berarti nasibnya tidak jauh. Terus ada satu ayat tadi mengatakan didatangkan lagi ke yang orang kerajaan yang buta. Minta lagi, kamu juga balik lagi ke keyakinan yang lama, keluar dari keyakinan pendeta itu. Nggak mau juga dia, digergaji juga. Berarti yang hidup tinggal siapa? Anak muda tersebut, dia masih hidup. Waduh, gawat nih. Kemudian apa yang terjadi? Nah, tapi anak muda ini mungkin si raja ini menaruh harapan dia, ya, agar apa? Agar kembali ke agama lamanya, keyakinan, agar menganggap bahwa raja itu seorang Tuhan. Jika cerita ada begini, kamu balik lagi, enggak juga. Akhirnya dia memilih cara menyiksanya itu adalah dengan cara yang lain. Dia ada jeda, dia mungkin bisa balik ya. Apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan pertama ya, diperintahkanlah kepada para tentaranya agar membawa anak muda ini ke gunung. Karena ada perjalanannya. Ya siapa tahu di jalanan dia kemudian apa? Takut kan? Nah, di gunung, dibawa ke gunung. Dari atas gunung jurang, dia akan dilemparkan ke bawah. Pas di atas gunung mau dilemparkan di jurang, tiba-tiba terjadi gempa. Yang kemudian terlempar bukan anak muda, tapi siapa? Tentara-tentaranya, semua itu terlempar. Masuk akal kan? Kira-kira kalau kita jadi anak muda tersebut, kira-kira kita kabur atau datang lagi ke raja? Kabur kan? Kabur aja dulu ke Yaman. Jadi kan? Nah, tapi dia tidak begitu. Dia ingin menyadarkan si raja yang mengaku dirinya Tuhan. Jadi nantang dia. Datanglah ke raja, ujuk ini. Kata rajanya, tentara saya mana? Jatuh. Kan nantang juga. Itu nantang. Karakter anak muda kan nantang. Lu tangkap lagi orang ini. Tangkap Pak. Setelah ditangkap, akhirnya bawa dia ke tengah lautan. Ikat pakai batu. Tenggelamkan kan? Dibawa ke tengah lautan ke perahu. Sebelum menenggelamkan anak muda tersebut, ya, kemudian yang terjadi perahunya apa? Yang tenggelam apa? Ya tentara semua gitu. Yang selamat cuma dia sendiri. Dia sendiri yang selamat gitu. Akhirnya begini, balik lagi, kabur atau balik lagi dia ke raja? Ya namanya nantang Pak. Balik lagi ke raja. Terus kata, kok kamu masih hidup? Iya. Mana tentara saya tenggelam kan? Wah ini orang besar ini. Akhirnya rajanya begini. Waduh, bingung nih. Gimana cara menghabisi si anak muda ini? Anak muda yang nawarin mau tahu cara bunuh saya
ikat saya, salib saya di lapangan luas, kemudian ikat saya, pakai anak panah saya, kumpulkan orang banyak, tapi sebelum melepaskan anak panah punya saya tersebut untuk kemudian membunuh saya, sebutkan keras-keras bahwa dengan mengatakan bismi hadzal gulam, aku bunuh dengan menyebut nama Rabbi hadzal gulam, Tuhannya anak muda ini. Coba sebut itu. Namanya juga sudah panik ya. Ini orang bodoh sekali ya. Kata raja dia, dia sedang tidak sadar dia sedang jebak. Akhirnya setuju dong. Jadi anak muda itu jadi martir jadinya. Dia membuka masyarakat guna. Kemudian raja mengatakan akan saya bunuh anak muda ini yang sudah berbeda keyakinannya dengan kita dan kalian juga. Mengapa dia Tuhannya adalah Allah sementara kita meyakini akulah Tuhan ini juga. Aku akan buktikan aku Tuhan, bisa membunuh dia. Dia Tuhan akunya, tapi ketika melepaskan busur anak panah, dia mengatakan apa? Bismi Rabbi hadzal gulam, atas nama Tuhannya anak ini, kan bukan dia kan Tuhannya. Keras lagi kan? Kan ada orang keras salah lagi kan? Sama ini kan nih, keras tapi dalam jebakan. Dulu Bismi Rabbi hadzal gulam, kan masyarakat yang mulai apakah satu kabupaten atau satu provinsi, kita nggak tahu, banyak lah ya. Ketika kemudian dilepaskan anak busur tanah, kemudian menancap dan dia betul-betul saat itu. Nah kemudian masyarakat kemudian berpikir Bismi Rabbi hadzal gulam, selama ini mereka yang dikenal Tuhan siapa? Raja. Tapi raja mengatakan dengan atas nama Tuhannya anak muda. Maka kemudian mengatakan, oh kalau begitu berarti ada Tuhan yang lebih hebat gitu kan. Maka mereka mengatakan kami beriman kepada Tuhannya anak. Wah, raja baru sadar sih kan. Ternyata ini adalah sebuah apa? Jebakan. Para ulama sering mengatakan mengorbankan diri sendiri untuk kemaslahatan banyak orang boleh. Nah ini salah satu dalil yang sering dijadikan landasan dalam tanda kutip ya. Orang menyebutnya bom bunuh diri, ada yang menyebutnya bom syahid. Kelompok berjuang Hamas, ingat ya. Saya suka kalau mengatakan itu boleh karena dalilnya ini kan, yang mengorbankan diri sendiri agar banyak musuhnya apa, yang kemudian dikorban. Raja panik hanya dengan satu peristiwa, maka dakwahnya anak muda ini berhasil untuk mengislamkan banyak orang. Selesai. Nggak usah satu dari pintu ke pintu, nggak usah. Nah, kalau satu dari pintu ke pintu itu lagunya BPAD, ya nggak usah ke sana. Akhirnya apa? Raja panik kok. Akhirnya dia mengatakan, kumpulkan rakyat saya semua, buat parit yang besar, nyalakan api yang besar, kemudian berikan tawar kepada mereka, mau beriman kepada Allah atau beriman kepada aku. Kalau beriman kepada Allah berarti resikonya masuk apa? Kubangan api. Di situ pemilihannya. Kamu mau beriman kepada Allah, kepada raja sebagai Tuhan juga, kepada raja aman. Ya, saya beriman kepada Allah, masuk. Beriman, jadi dikasih pilihan begitu. Nah sampai di hari sini ada satu peristiwa menarik. Ada seorang ibu bersama bayinya digendong. Ibunya percaya bahwa kebenaran ada di anak muda tersebut. Tapi ketika dia kalau mengatakan beriman kepada Allah, resikonya apa? Masuk kubangan api kan? Bukannya dia sama siapa? Anak muda. Bingung. Nah inilah salah satu bayi selain Nabi Isa yang bisa ngomong. Ketika dia kemudian bimbang, bayi itu mengatakan begini, ya ummah wahai ibuku, isbiri nanti Allah, sabar saja engkau berada di jalan yang benar. Maksudnya apa? Bayinya bisa ngomong. Kalau bayi bisa ngomong berarti kan ajaib ya. Kok bisa ngomong? Saya mundur aja dah di sini kan. Ya, maka kemudian peristiwa orang-orang beriman dikasih pilihan apakah beriman kepada raja sebagai Tuhan juga atau dakwah, itu diabadikan dalam surat Al-Qur'an tadi. Tapi memang belum
kira-kira parit besar itu ada di mana belum, tapi kita yakin itu ada. Sama halnya seperti kita pernah sampaikan, kira-kira tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh di mana, Pak? Ada nggak penemuan ilmiah? Sampai sekarang belum ada penemuan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, tapi kita yakin itu ada. Mungkin suatu ketika ada yang menemukan itu ya, tapi mungkin nggak di Garut ya, atau nggak di Indonesia gitu kan. Jadi ini pelajaran pentingnya memang ya, adalah bahwa ketika kita mempertahankan satu keyakinan, keimanan, memang konsekuensinya benar. Ya, maka ketika kita dengan nyaman pada saat ini ya, menjadi seorang mukmin muslim, tidak ada tekanan apapun ya, paling tekanannya harga BBM naik cuma gitu doang kan. Kemudian harga bahan-bahan pokok naik ya, itu tidak seberapa. Jadi sebenarnya kita nyaman-nyaman sekarang, nggak ada yang memaksa kita untuk kemudian mengubah keyakinan kita. Tapi di daerah lain kan ada situasinya, ada di beberapa tempat. Tapi kalau seperti di beberapa daerah yang memang seperti di daerah Xinjiang, orang yang ketahuan puasa, itu ada itu laporan yang orang yang ketahuan puasa Ramadan ditahan, dan itu yang tidak makan B2 babi kan kemudian ditahan, ada tuh. Walaupun di situ memang tidak banyak ya. Dari sekarang secara umum ya, bahwa kita mendapatkan kenikmatan keimanan nyaman, tidak ada ujian apapun, tidak ada ujian apapun. Jadi kalau kita tiba-tiba kok kita sering ke masjid gitu, sering pengajian, sering ngaji, sering doa, kok nggak pernah makmur gitu kan, rezeki kita ada apa? Kurang lancar gitu kan, gaji nggak pernah naik gitu kan, cicilan belum lunas gitu kan. Itu ujiannya masih cetek, Pak. Tetap hidup nggak kita? Tetap, walaupun cicilan KPR 40 tahun tetap hidup, Pak, insya Allah. Nanti kan ada cicilan 40 tahun ya. Jadi sebenarnya itu ujian orang-orang sebelum kalian, kata Rasulullah, itu jauh lebih berat daripada ujian zaman kita sekarang. Itu Rasulullah yang mengatakan itu. Jadi Rasulullah ini lagi duduk di suatu tempat dekat Ka'bah, tiba-tiba ada yang datang mengadu kepada Rasulullah, kita hidupnya gini banget ya. Kata Rasulullah, inakan mampan atau berlaku orang sebelum kalian itu, ada yang diuji dengan digaji, ada yang diuji dengan dibunuh, tapi mereka tidak kemudian lepas teman. Kalian belum seberapa. Itu Rasulullah yang mengatakan itu. Jadi alhamdulillah bahwa keimanan kita nyaman-nyaman saja. Ujian tidak seberat yang kita saksikan di sini di sana. Mudah-mudahan kisah ini menjadi penguat iman kita, ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita akan meminta ujian yang berat katanya, tapi alhamdulillah Allah yang Maha Rahman dan Rahim tidak memberikan ujian yang seberat yang kita baca kisah-kisah orang dahulu ya. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memaksimalkan